Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya untuk kelas siswa-siswi kelas 10. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi PAI bab 1, yaitu tentang mengimani Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Ini adalah KI maupun KD yang akan kita tempuh pada bab ini. KD atau kompetensi dasarnya adalah memahami makna Asmaul Husna: Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir. KD 2 yaitu berperilaku yang mencontohkan keluhuran budi, kokoh pendirian, pemberi rasa aman, tawakal, dan berperilaku adil sebagai implementasi dari pemahaman makna Asmaul Husna yang tadi sudah disebutkan, yaitu Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir. Tujuan pembelajaran pada bab ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian Asmaul Husna. Yang kedua, memahami makna Asmaul Husna. Yang ketiga, berperilaku sesuai pemahaman makna Asmaul Husna. Kita langsung saja. Yang pertama, pengertian Asmaul Husna. Menurut bahasa, Asmaul Husna itu terdiri dari dua kata, yaitu asma yang berarti nama-nama dan husna yang berarti baik atau indah. Jadi Asmaul Husna dapat diartikan yaitu sebagai nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau yang di sini adalah Asmaul Husna adalah nama yang terbaik dan terindah. Ia merupakan puncak keindahan karena di dalamnya terdapat makna terpuji dan termulia. Nama-nama indah itu mengandung pengertian kehidupan yang tidak didahului dengan ketiadaan dan tidak diakhiri dengan kesirnaan, tidak berawal juga tidak berakhir. Rujukannya dari hadis adalah, sesungguhnya Allah itu mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa menghafalnya dengan meyakini akan kebenarannya, maka ia akan masuk surga. Sesungguhnya Allah itu maha ganjil, tidak genap, dan senang sekali dengan sesuatu yang ganjil. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari 99 Asmaul Husna yang akan kita pelajari pada kesempatan ini hanya ada 7, yaitu Al-Karim, Al-Matin, Al-Jami, Al-Wakil, Al-Adil, Al-Mu'min, dan Al-Akhir. Yang pertama yang akan kita bahas adalah Al-Karim. Al-Karim secara bahasa memiliki arti yang maha mulia, yang maha dermawan, atau yang maha pemurah. Kalau secara istilah, Al-Karim yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia lagi maha pemurah, yang memberi anugerah atau rizki kepada semua makhluknya. Jadi Allah itu maha pemberi rizki, maha mulia, maha pemurah, baik ketika diminta maupun tidak. Ya, ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Infitor ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim. Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang maha pemurah? Nah, jadi di sini arti Al-Karim yaitu Tuhan yang maha pemurah. Kalau menurut Imam Al-Ghazali,
Al-Karim itu bisa diartikan sebagai berikut ini. Dia, yaitu Dia Allah, yang apabila berjanji menepati janjinya, bila memberi melampaui batas harapan, tidak peduli kepada siapa dan berapa. Dia Allah memberi dan tidak rela bila ada kebutuhan hambanya memohon kepada selainnya. Ya. Dia bila kecil hati menegur tanpa berlebih, tidak mengabaikan siapa yang menuju dan berlindung padanya, dan tidak membutuhkan sarana atau perantara. Jadi kalau kita butuh sesuatu, kita mohon saja langsung pada Allah, karena Allah itu Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Dermawan, Maha Mulia. Ya. Jadi tidak membutuhkan sarana ataupun perantara. Allah bila berjanji selalu menepati. Bila memberi melampaui batas yang kita butuhkan. Suatu contoh, misal kita pengen kaya, tetapi Allah tidak memberikan kita kekayaan. Allah memberikan kita kesehatan, Allah memberikan kita kehidupan. Nah, itulah yang dimaksud dengan apabila memberi melebihi batas. Oke, selanjutnya Al-Mu'min. Al-Mu'min berasal dari kata amina, yang berarti pembenaran, ketenangan hati, dan aman. Kalau di sini kita artikan Al-Mu'min adalah Allah Maha Pemberi keamanan. Kenapa? Karena keamanan merupakan kebutuhan penting bagi manusia. Keamanan yang kita peroleh tidak terlepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 23. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Jadi Al-Mu'min itu artinya Allah itu memberikan rasa aman dalam hati, supaya kita tidak gelisah, takut, dan cemas. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah dengan berzikir. Berzikir, menyebut nama Allah. Dengan berzikir, selain menumbuhkan dan memperkuat keyakinan dan keimanan kita, maka zikir itu membawa rasa aman. Selanjutnya Al-Wakil. Al-Wakil mengandung arti kata maha mewakili atau pemelihara, yang artinya adalah Allah itu maha memelihara dan mengurusi segala kebutuhan makhluknya, baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Allah menyelesaikan segala sesuatu yang diserahkan hambanya tanpa membiarkan apapun terbengkelai. Nah, dengan demikian, kalau kita mempercayakan segala urusan kepada Allah, maka kita akan memiliki kepastian bahwa semua akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Dengan meneladani Al-Wakil, maka kita akan menjadi hamba yang tawakal,
Nah, tawakal di sini bukan berarti mengabaikan sebab dari suatu kejadian. Ya, tidak boleh dalam artian tawakal itu terus berdiam diri dan tidak peduli terhadap sebab itu dan akibat. Itu adalah malas, ya, bukan tawakal. Selanjutnya adalah al-matin. Al-matin artinya maha kokoh atau maha kuat. Dalam artian Allah itu maha sempurna dalam kekuatan dan kekukuhannya. Kukuh di sini dalam artian prinsip sifat-sifatnya. Sifat al-matin juga merupakan kehebatan perbuatan yang sangat kokoh dari kekuatan yang tidak ada taranya. Dengan demikian, kekukuhan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki rahmat dan azab, dan itu bisa dibuktikan ketika Allah memberikan rahmat kepada hamba-hambanya. Tidak ada apapun yang dapat menghalangi rahmat itu. Maka jika Allah itu berkehendak, ya tidak ada yang mampu menghalangi. Nah, kun fayakun. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah al-jami. Al-jami yaitu mengumpulkan berbagai hakikat yang telah tercerai-berai dan juga mengumpulkan seluruh manusia pada hari pembalasan. Nah, di sini al-jami itu dapat kita artikan Allah itu maha mengumpulkan. Jadi nanti kita akan dikumpulkan. Contohnya beragam makhluk itu Allah kumpulkan. Yang pertama di permukaan bumi ini. Kemudian Allah akan mengumpulkan lagi ketika di padang mahsyar pada hari kiamat nanti. Dan kita tidak bisa mengelak akan hal itu. Nah, jadi nanti Allah akan mengumpulkan, yaitu mengumpulkan sesuai dengan golongan masing-masing. Jika ahli ibadah, nanti ya di padang mahsyar akan dikumpulkan dengan ahli ibadah. Jika yang bukan, ya nanti akan dikumpulkan dengan golongannya masing-masing, seperti itu. Selanjutnya adalah Allah Subhanahu wa taala bersifat al-adil, yang artinya adalah yang maha adil. Allah menempatkan semua manusia pada posisi yang sama dan sederajat. Tidak ada yang ditinggikan hanya karena keturunan, kekayaan, atau karena jabatannya. Karena apa? Allah itu mengukur seseorang dari seberapa besar ketakwaannya. Kalau dari kata al-adl itu adalah artinya adalah lurus atau sama. Nah, bisa juga Allah Subhanahu wa taala dinamai al-adl karena keadilan Allah Subhanahu wa taala adalah sempurna. Ya, sempurna. Jadi sifat adil Allah itu maha sempurna. Dengan demikian, apa yang sudah diciptakan Allah maupun yang sudah ditentukan itu menunjukkan keadilan yang sempurna. Hanya terkadang banyak yang diantara kita tidak menyadari atau tidak mampu menyadari. Tidak mampu menyadari akan keadilan Allah. Nah, terkadang kita mengeluh, wah itu kok hidupnya enak sedangkan saya hidupnya susah. Nah, itu karena kita belum
mampu untuk menyadari keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya adalah al-akhir. Al-akhir artinya yang maha akhir, yang tidak ada sesuatu pun setelah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mau memperpendek atau menyimpulkan, al-akhir itu artinya Allah itu maha kekal. Jadi kenapa disebut maha kekal? Jadi setelah semua makhluk itu hancur, Allah itu tetap kekal, tetap ada. Karena apa? Kekekalannya itu tidak terbatas. Nah, seperti itu. Jadi harapannya kita menjadikan Allah, ridhonya Allah itu sebagai akhir atau satu-satunya tujuan hidup kita. Ya. Kalau kita selalu mengisahkan al-akhir, akan selalu merasa membutuhkan Allah. Kita akan selalu mendasarkan apa yang kita perbuat kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa bisa seperti itu? Karena tujuan hidup kita hanya mencari ridho Allah. Berikutnya adalah perilaku yang mencerminkan keimanan terhadap sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Mulia, maka jadilah khalifah Allah yang memiliki keluhuran budi. Allah Maha memberi keamanan, maka jadilah khalifah Allah yang dapat memberikan rasa aman untuk makhluk lain. Dan selanjutnya, oke, sampai di sini untuk materi Asmaul Husna bab 1. Kita akan lanjutkan lagi untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.